dalam meraih cita-cita sesuai dengan lambang yayasan itu, dicanangkanlah para pendiri Yayasan Institut Indonesia tadi dengan semboyan per ardua ad astra, istilah yang diambil dari bahasa Latin, yang memiliki makna melalui duri-duri untuk meraih bintang. Apa maksud makna daripada ini semua? Yaitu agar kita para pendukung Institut Indonesia, entah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, pegawai sekolah, pembantu, siswa, bahkan juga orang tua siswa, harus berani bekerja keras, berjuang, berkorban, mengabdikan diri dalam rangka untuk meraih cita-cita, yaitu mewujudkan putra-putri Indonesia yang berbudi pekerti, yang luhur sesuai dasar negara Pancasila. Itulah makna dari semboyan Yayasan Institut Indonesia 48 per ardua ad astra. Lalu bagaimana penerapannya di dalam praktek kependidikannya? Oleh karena itulah Institut Indonesia melalui sekolah SMA Institut Indonesia Sleman memiliki visi, misi, dan tujuan persekolahan sebagai berikut. Visi dari sekolah SMA Institut Indonesia Sleman adalah membentuk peserta didik sebagai insan yang memiliki kecerdasan multitalenta, berkecakapan hidup, dan berkarakter yang unggul. Lalu untuk mewujudkan visi tersebut, paling tidak kita memiliki 3 misi. Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik untuk berprestasi di bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler yang berbasis kecerdasan multitalenta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta fasilitas pembelajaran yang modern dalam rangka untuk mendukung keterlaksanaannya proses pembelajaran, keterampilan kecakapan hidup, dan wawasan kewirausahaan bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya, misi yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran sehingga peserta didik memiliki karakter yang unggul dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 3 misi ini selalu harus menjadi pegangan setiap pelaku dan pendukung pendidikan sekolah SMA Institut Indonesia Sleman. Adapun 3 misi ini kami coba kejar melalui rumusan 9 tujuan kegiatan persekolahan di SMA Institut Indonesia Sleman. Yang pertama adalah memastikan peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan dan pembelajaran sehingga peserta didik bisa mengembangkan kecerdasan multitalenta, baik kecerdasan intelektual atau hard skill maupun kecerdasan emosional atau soft skill. Tujuan sekolah yang kedua adalah memastikan bahwa peserta didik memperoleh dukungan yang terbaik dari tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten
dan profesional, sehingga peserta didik mampu berprestasi secara maksimal baik di bidang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang ketiga, memastikan peserta didik memperoleh pelayanan pembelajaran yang kreatif, aplikatif, dan inovatif. Dengan demikian agar peserta didik lebih siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu semua harus ditindaklanjuti dengan perwujudan tujuan yang keempat, yaitu memastikan adanya upaya pengembangan diri bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui dukungan sekolah untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana, karena semua guru bahkan karyawan SMA Institut Indonesia Sleman sudah sarjana atau tingkat pendidikannya S1. Bahkan di antara guru-guru yang ada atau tenaga pendidik yang ada yang sudah memiliki kemampuan atau ijazah S2. Selanjutnya yang kelima adalah memastikan penyelenggaraan manajemen, pengembangan kurikulum, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memiliki dan mengembangkan keterampilan kecakapan hidup atau life skill, serta kewirausahaan atau entrepreneurship yang dapat menopang diri serta lingkungannya. Sedang tujuan yang kelima atau keenam maksud kami adalah memastikan peserta didik memiliki kemampuan yang mendasar dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai upaya pengembangan lanjutan dari keterampilan kecakapan hidup dan kewirausahaan. Selanjutnya, yang ke-7 dari tujuan pendidikan SMA Institut Indonesia Sleman adalah memastikan peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembelajaran sehingga peserta didik memiliki karakter yang unggul dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi melalui proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai kebaikan universal untuk membangun diri sendiri, komunitas, serta untuk kepentingan negara dan bangsa. Adapun tujuan yang ke-8 adalah memastikan peserta didik untuk memperoleh pendidikan karakter agar setiap pendidik termasuk juga peserta didik menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9 adalah memastikan peserta didik didukung oleh proses terjadinya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pendidikan, finansial, sosial, dan keprofesional dalam rangka pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik secara optimal.